Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, saya adalah Kun Handayani MPD, CGP Angkatan 7 kelas 215A Kabupaten Tulungagung. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kita ingin memenuhi kebutuhan murid dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum saya menayangkan paparan saya akan mulai dengan pertanyaan pemantik yang pertama. Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Yang kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Yang ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Menurut Tomlinson 2001 halaman 45, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau yang biasa disebut dengan common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana memberi ruang pada anak untuk meningkatkan kemampuan dan potensinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajarnya. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, lingkungan belajar menarik perhatian siswa untuk belajar. Yang kedua, kurikulum memberi tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang ketiga, dilengkapi dengan kegiatan penilaian yang berkelanjutan. Yang keempat, guru mampu menanggapi atau memberikan respon atas kebutuhan belajar siswa. Yang terakhir, manajemen kelas yang efektif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama, guru harus menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil murid. Yang ketiga, guru harus mengimplementasi 3 strategi pembelajaran, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang keempat, guru harus menggunakan RPP berdiferensiasi dan mengimplementasikannya dalam pembelajaran. Yang kelima, menerapkan asesmen sesuai tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran diferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara sebagai berikut. Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar. Guru perlu mengetahui kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minat. Yang ketiga, profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efektif sesuai gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat sebagai berikut. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten, guru menyesuaikan konten atau materi sesuai dengan kebutuhan murid yang beragam, memperhatikan pemetaan kebutuhan murid. Pada diferensiasi proses, guru perlu memvariasi proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan murid. Yang ketiga, diferensiasi produk. Guru perlu memvariasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang dipelajari dan sesuai kemampuan dan pemahaman murid. Koneksi antar materi. Pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1 pada intinya adalah berfokus berpihak kepada murid. Pembelajaran diferensiasi yang dipelajari pada modul 2.1 bermuara pada berpihak kepada murid. Demikian juga dengan modul-modul yang sebelumnya dipelajari, yaitu budaya positif di sekolah, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, semuanya adalah berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi KHD dan sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Koneksi antar materi, filosofi KHD, dan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut KHD, pendidikan
lakukan adalah menuntun segala kodrat kekuatan yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tugas kita sebagai pendidik adalah menyediakan lingkungan belajar yang mendukung pemenuhan kebutuhan murid. Pada pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Segala keberagaman yang ada pada kodrat alam murid diakomodir dengan diferensiasi konten, proses, dan produk sesuai pemetaan kebutuhan murid. Jadi semuanya bermuara pada kebutuhan murid. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak adalah mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid. Sedangkan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Ini sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana tujuan dari pembelajaran diferensiasi adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid yang disesuaikan dengan kodrat alam murid, diakomodir dengan diferensiasi konten, proses, dan produk sesuai dengan pemetaan murid. Visi guru penggerak. Guru melakukan pendekatan inquiry apresiatif dengan langkah-langkah bagja untuk membuat perubahan dalam pendidikan menuju tujuan pendidikan nasional yang berpihak kepada murid. Langkah-langkah bagja terdiri dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Kesemua ini adalah langkah-langkah yang bisa diterapkan untuk mewujudkan pembelajaran diferensiasi yang berpihak kepada murid. Budaya positif di sekolah menuntut guru untuk memposisikan dirinya sebagai manajer dan melakukan restitusi untuk membantu memecahkan permasalahan murid dengan mengadopsi berbagai teori, yaitu teori motivasi, teori kontrol atau teori pilihan, teori hukuman dan penghargaan, teori kebutuhan dasar manusia, dan teori restitusi. Semua upaya itu adalah untuk menciptakan budaya positif demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, di mana pembelajaran yang berpihak kepada murid diimplementasikan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kesimpulan dari koneksi antar materi, dari materi pembelajaran berdiferensiasi, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif di sekolah yang merupakan pencerminan dari filosofi KHD yang berpihak kepada murid dan mewujudkan tujuan pembelajaran, yaitu profil pelajar Pancasila, adalah yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi KHD. Nilai-nilai yang melekat pada guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid sesuai dengan esensi pembelajaran berdiferensiasi. Visi dan misi guru penggerak menumbuhkan budaya positif bagi murid yang nantinya berguna bagi bekal mereka hidup di dalam masyarakat. Artinya, visi dan misi guru penggerak juga berpihak kepada murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak kepada murid, visi guru penggerak bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikian paparan saya tentang koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.